Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita kembali ke materi adab ya. Jadi di sini masih dalam materi kesungguhan, ketekunan dan cita-cita. Dikatakan bahwa sikap malas itu muncul karena kurangnya memperhatikan kedudukan dan keutamaan ilmu. Oleh karena itu, sudah selayaknya untuk bersungguh-sungguh, bersusah-susah, berletih-letih, dan tekun demi mendapatkan ilmu dengan cara memperhatikan keutamaan ilmu. Sebab ilmu itu abadi dengan kekalnya pengetahuan, sedangkan harta itu akan binasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib rahimahullahu. Kami ridho dengan pembagian Allah kepada kami. Kami mendapatkan ilmu, sedangkan musuh atau orang-orang kafir memperoleh harta. Harta akan musnah dalam waktu singkat, sedangkan ilmu akan abadi dan takkan pernah sirna. Ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan sebutan yang baik atau tetap dikenang. Ia akan abadi meskipun orangnya telah meninggal dunia, karena ilmu yang bermanfaat itu bersifat abadi. Asy-Syaikh Al-Imam Zahiruddin Mufti Al-Aimah Al-Hasan bin Ali yang dikenal dengan Al-Marghinani, seorang faqih bermadzhab Hanafi, dia salah satu guru penulis kitab Al-Hidayah, menyebutkan sebuah syair kepada kami. Orang-orang bodoh pada hakikatnya telah mati sebelum kematian mereka. Sedang orang-orang berilmu tetap hidup meski telah meninggal. Syekh Imam Burhanuddin membacakan syair kepadaku. Orang bodoh itu mati sebelum kematiannya. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya sebelum dia dikubur. Orang yang hidup tanpa ilmu itu seperti orang mati. Dia tak bisa bangkit ketika sadar dari kelalaiannya. Penyair lainnya juga berkata, orang berilmu itu selamanya hidup setelah kematiannya. Meskipun anggota tubuhnya telah remuk di kalang tanah, orang bodoh itu mati meskipun masih berjalan di muka bumi. Terlihat seperti orang hidup, namun sebenarnya tidak ada atau tidak dianggap. Kita evaluasi diri kita sendiri ya. Apakah kita termasuk orang yang hidup atau orang yang sudah mati sebelum kematiannya? Penyair yang lain juga berkata, hidupnya hati itu karena ilmu, maka carilah ia. Matinya hati karena kebodohan, maka jauhilah ia. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah membacakan syair kepada kami. Kedudukan ilmu adalah yang tertinggi di antara tingkatan yang tinggi, dan di bawahnya adalah kedudukan terhormat di masyarakat. Maknanya bahwa kedudukan ilmu paling tinggi dan semua keluhuran dan kepemimpinan dalam sekumpulan orang. Kemuliaan dan kedudukannya tetap berada di bawahnya. Orang berilmu tetap lebih mulia berlipat ganda. Sedangkan orang bodoh begitu mati akan berkalang tanah atau tidak dikenang. Maknanya orang berilmu akan tetap dalam kemuliaan dan pahalanya berlipat, sedang orang yang jahil kemuliaannya akan terkubur di dalam tanah. Jadi mustahil akan dicapai puncak kemuliaan ulama oleh para raja dan komandan pasukan kuda. Maksudnya para penguasa dan panglima pasukan itu tidak akan bisa menyamai kemuliaan para ulama. Akan aku diktekan kepadamu sebagian keutamaannya, maka dengarkanlah. Meski pada diriku ada keterbatasan menyebutkan keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu laksana cahaya penerang dari kebutaan, sedangkan orang bodoh sepanjang waktu terkungkung dalam kegelapan. Ilmu laksana puncak gunung yang melindungi orang yang berlindung kepadanya, hingga bisa berjalan dengan aman di tengah ujian. Dengan ilmu, seseorang akan selamat ketika manusia dalam kelalaian,
Dengan ilmu diharapkan rasa aman kala nyawa berada di ambang kematian. Ia sarana manusia menolong teman durhaka yang menuju api paling bawah seburuk-buruk siksaan. Siapa yang menghendaki ilmu berarti menghendaki segala keutamaannya. Siapa yang memperolehnya berarti telah memperoleh semua yang dicari. Wahai orang yang cerdas, ilmu adalah kedudukan yang tinggi. Jika Anda telah mendapatkannya, anggaplah ringan hilangnya jabatan dunia. Jika Anda kehilangan dunia dan kenikmatannya, maka pejamkan matamu karena ilmu adalah sebaik-baik karunia. Insya Allah itu anak-anakku yang dirahmati Allah. Jadi teruslah berusaha untuk mencari ilmu ya. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang menuntun kita kepada kebenaran. Jangan sampai kita masuk udah bersusah-susah kita tidak dapat ilmunya, tidak dapat keberkahannya. Semoga diberkati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.